Saudara Nan, kamu sangat kuat. Kakak Nan, kamu mendominasi. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dan mulai mengaum keras, dan tiba-tiba seluruh alun-alun berubah menjadi lautan kekaguman dan sorakan untuk Lin Nan. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih dan kegembiraan mereka yang paling tulus kepada Lin Nan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Karena semua orang tidak bodoh, meskipun yang ditampilkan Lin Nan kali ini hanyalah sebuah pertunjukan, itu pasti pertunjukan super yang dapat menggerakkan dunia dan membuat semua orang rela jatuh cinta. Hanya, semua bantuan ini sepertinya secara otomatis mengabaikan satu orang. Ups, tidak bagus. Lin Nan sepertinya tiba-tiba teringat satu-satunya orang yang ditarik ke bawah, Nan Changfeng, yang wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Saudara Changfeng, lihat otakku, bagaimana aku bisa melupakanmu. Dengan satu kalimat, semua mata penonton terfokus pada Nan Changfeng. Sangat disayangkan mata ini bukan lagi jenis pemujaan dan kekaguman 1 jam yang lalu, melainkan telah berubah menjadi rasa ingin tahu dan spekulasi. Itu benar, Saudara Nan memberikan banyak hal hari ini, mengapa dia hanya melewatkan saudara senior Changfeng? Beberapa orang pintar di antara penonton telah merasakan petunjuk di balik drama hari ini, tetapi lebih banyak orang masih belum mengetahui apa yang terjadi antara Lin Nan dan Nan Changfeng. Oh, kakak Changfeng benar-benar minta maaf. Lihat, kamu tidak berdiri di tengah kerumunan. Aku menggurui semua orang, jadi kenapa aku merindukanmu? Otang pembawa sial. Tapi kakak Changfeng, kamu sudah menjadi orang terkuat kedua dalam hal kekuatan tempur. Bahkan jika kamu tidak mendapat bantuan saudaramu, itu tidak akan mempengaruhi kekuatanmu sama sekali, kan? Dan siapa yang tidak tahu bahwa Nan Changfeng itu hangat dan murah hati, serta terkenal karena sikapnya yang baik. Dia pasti tidak akan terlalu picik dan peduli pada Lin Nan dan aku, kan? Kedua pertanyaan ini adalah taktik memuji dan membasmi yang Nan Changfeng selalu suka gunakan untuk membuat Anda terpesona faktanya. Untuk membuat Anda menderita kerugian, Anda harus menunjukkan sikap rela. Langkah Lin Nan hanyalah untuk membalas wanita jalang licik di depannya. Hehe, Nan Changfeng sendiri merasa senyumannya begitu dipaksakan. Saudara Nan, apa yang kamu bicarakan? Changfeng berdiri jauh dari semua orang. Pada saat ini, hati Nan Changfeng seperti gunung berapi yang meletus, dengan panik melampiaskan amarahnya karena dihina oleh Lin Nan, tapi siapa yang membuatnya bersikap seperti pria yang rendah hati? Tuan-tuan, saat ini, Anda tidak bisa menunjukkan kekasaran apapun, Anda hanya bisa diinjak-injak oleh Lin Nan hidup-hidup. Lin Nan berdiri tinggi di atas panggung, menatap dingin ke arah Nan Changfeng, yang sedang berspekulasi oleh semua orang, dengan senyuman di bibirnya yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Jalang, kamu bersikeras main-main denganku, Lin Nan, maka jangan salahkan aku karena terlalu berisik dan menamparmu. Lin Nan, jangan berpuas diri, urusan hari ini belum selesai. Bukankah Nan Changfeng tipe orang lemah yang membiarkan Lin Nan menggodanya dengan patuh? Melihat matanya berkedip-kedip, dia benar-benar menemukan cara untuk melawan Lin Nan secepat mungkin. Baiklah, Saudara Nan, meskipun Changfeng tidak cukup beruntung untuk menghargai kemurahan hati dan kontribusi Anda hari ini, dia sangat bahagia untuk umat manusia kita ketika dia melihatnya dari samping. Namun, saya masih memiliki sedikit keraguan di hati saya, dan aku tidak tahu apakah aku harus mengungkapkannya dengan benar. Lin Nan berpikir dalam hati, aku tahu kamu adalah wanita jalang yang sangat jahat. Namun dia berkata dengan murah hati, Saudara Changfeng, tolong bicara. Meskipun Saudara Nan, kamu memang telah memenuhi janjimu untuk meningkatkan kekuatan tempur pemain manusia kita secara komprehensif, tapi, sepertinya itu agak keluar dari topik. Mata Nan Changfeng penuh dengan kepolosan dan keinginan akan pengetahuan. Saya hanya tidak tahu apakah Saudara Nan memiliki wawasan tentang keterampilan tempur di medan perang yang baru saja kita diskusikan. Tentu saja, Changfeng hanya ingin tahu tentang pengetahuan mendalam di hati Saudara Nan, sebagai penguasa nomor 1 umat manusia, pemahaman Saudara Nan tentang pertempuran pasti sangat menarik. Apakah Anda ingin mendengarnya? Ya, Saudara Nan, jika Anda punya trik cerdas, beritahu kami tentangnya, dan biarkan kami belajar dari Anda. Saudara Nan, tolong ucapkan beberapa patah kata. Ucapkan beberapa patah kata. Untuk sesaat, semua penonton benar-benar bersemangat hari ini, dan kata-kata Nan Changfeng masuk akal. Mereka memanfaatkan suasana yang hidup untuk sekali lagi menempatkan Lin Nan pada posisi tinggi. Jangan berpikir bahwa Anda dapat lolos hari ini karena Anda memiliki pengetahuan yang luar biasa. Lin Nan, selama Anda tidak memiliki informasi nyata tentang keterampilan tempur di pikiran Anda harus mengakui kekalahan saya dalam aspek ini hari ini. Lin Nan melihat ke-200 pasang mata penuh harap di bawah dan terdiam selama setengah menit. Akhirnya, dia melihat ke arah Nan Changfeng yang sedang mencibir. Karena Saudara Changfeng bersikeras agar saya mengatakan sesuatu yang praktis, maka saya akan mengatakan sesuatu saja.
Ketika Lin Nan membuka mulutnya, semua orang segera duduk tegak, dengan ekspresi antisipasi tertulis di wajah mereka. Suasana kekaguman di antara penonton adalah bahwa Nan Changfeng belum pernah mencapai keadaan sebelumnya. Semua orang kembali ke hati mereka, dan mereka semua tertunduk ke tanah. Saat saya masuk sekarang, saya mendengar Brother Changfeng berbicara tentang keterampilan pukulan terakhir. Lin Nan tidak berbakat, dan dia ingin menambahkan sedikit. Apa tips melakukan pukulan terakhir? Semua orang, termasuk Nan Changfeng, tercengang ketika mereka mendengar Lin Nan hendak berbicara tentang pukulan terakhir. Sejujurnya, dalam hal ini, analisis mendalam dan sederhana Nan Changfeng barusan hampir menjelaskan keterampilan mengendalikan garis depan dengan serangan terakhir secara menyeluruh sehingga tidak ada cara untuk menggali lebih dalam. Melihat seluruh benua Shenwu, di antara 9 benua, hanya ada begitu banyak detail tentang serangan terakhir. Haha, Kakak Nan, mengenai serangan terakhir. Menurutku kamu harus mengubah arah, karena sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di bidang ini. Kata-kata Nan Changfeng jelas mencoba untuk menyingkirkan Lin Nan, tapi yang dia dapatkan hanyalah ejekan terbuka dari Lin Nan. Hanya karena kamu tidak tahu, bukan berarti tempat ini tidak layak lagi untuk dipelajari. Saudara Changfeng, kesombongan adalah musuh terbesar kemajuan. Saya ingin melihat trik lain apa yang bisa Anda lakukan di sini. Lin Nan melanjutkan, Saudara Changfeng baru saja mengatakan bahwa serangan terakhir terhadap boneka itu adalah mengendalikan bagian depannya sendiri dan tidak maju ke depan. Itu bagus sekali. Saya ingin memberitahu Anda teknik lain di sini, meskipun kedengarannya agak kejam. Berdarah dingin, semua orang harus melakukannya bersiaplah secara mental. Kata-kata Lin Nan membangkitkan selera semua orang. Apa saja teknik kejam dan berdarah dingin itu? Momentum Lin Nan tiba-tiba berubah, dan aura pembasmi seperti segunung mayat dan lautan darah meletus langsung dari tubuhnya, menyapu penonton, dan langsung membuat semua orang merinding. Yang ingin saya katakan adalah, tidak hanya melakukan pukulan terakhir saat musuh sekarat, tapi juga, mengganti pukulan terakhir saat rekan kita sekarat. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton tersentak. Saya hanya merasa bahwa kata-kata Lin Nan seperti pisau terdingin dan paling kejam di dunia, tanpa ampun memotong setiap pengalaman dan akal sehat mereka menjadi beberapa bagian, pisau terakhir, untuk membasmi rekan-rekannya. Lumayan, perbaiki pedang temanmu dengan tanganmu sendiri. Lin Nan tahu bahwa apa yang dia katakan pasti akan memiliki efek seperti itu, tapi dia terus mengatakannya tanpa terkejut. Semua orang tahu bahwa jika kamu berhasil menyelesaikan serangan terakhir di medan perang, kamu akan mendapatkan kekuatan spiritual 2 kali lipat, tetapi jika kamu berdiri di samping dan melihat musuh mati, keuntungannya akan berkurang setengahnya. Selama kita bisa menjadi kejam dan membasmi boneka atau rekan di sekitar kita, maka itu cara terbaik untuk mengganggu serangan terakhir lawan. Jangan merasa kejam atau tidak berperasaan. Kamu harus tahu bahwa sebagai pemain prajurit biasa, setiap orang memiliki 5 peluang untuk terlahir kembali. Dalam pertempuran, alih-alih membiarkan kita mati di tangan musuh dan memberi lawan kekuatan spiritual ganda, lebih baik melakukannya sendiri kurangi kecepatan peningkatan lawan hingga setengahnya, dan pada saat yang sama, selama Anda melakukan serangan terakhir sendiri, Anda pasti dapat memperoleh keuntungan besar di garis pertempuran yang jauh melebihi metode sebelumnya. Kata-kata Lin Nan hanyalah sebuah arogansi terobosan yang menjungkirbalikkan pemahaman dasar semua orang tentang pukulan terakhir karena, selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras orang mempelajari keterampilan Laning, mereka masih tidak dapat mengarahkan pisau daging itu sendiri. Dan Lin Nan mengungkapkan titik buta dalam pikiran semua orang yang tidak pernah mereka perhatikan. Usulkan ide pertempuran baru yang memungkinkan 10 jenderal manusia menghancurkan lawan mereka sepenuhnya. Tidak ada orang bodoh di sini, dan dia dengan cepat menemukan kuncinya. Terutama para jenius seperti Lin Qian, Li Haoran, dan Chu Xiong yang memiliki bakat bertarung yang sangat tinggi sepertinya telah menemukan dunia baru dalam sekejap. Mata semua orang bersinar karena kegembiraan. Bahkan Lin Qian mulai memandang Lin Nan dengan tatapan yang sangat asing, bagaimana orang ini bisa menggunakan metode yang menantang meskipun dia hanya berpartisipasi dalam satu pertandingan latihan. Lambat laun, semakin banyak orang yang memahami arti kata-kata Lin Nan. Ini sebenarnya hanyalah cara yang sangat sederhana untuk mematahkan kelambanan berpikir, tetapi kebanyakan orang tidak dapat memikirkannya, dan orang di atas panggung yang dapat mengemukakannya. Ide seperti itu, kecuali kata geek yang tiada taranya, saya benar-benar tidak dapat memikirkan kata sifat lain untuk menggambarkan Lin Nan. Semakin banyak diskusi dan kegembiraan yang melonjak seperti gunung berapi, semuanya terangkum dalam kalimat terakhir Lin Nan. Metode membasmi rekan sendiri dan menekan kecepatan upgrade lawan, menurutku, bisa disebut menyangkal. Hanya mereka yang benar-benar pandai menyelesaikan dan menyangkal yang bisa menjadi penguasa sejati di garis pertempuran. Saudara Changfeng,
Saya ingin tahu apakah pendapat sederhana Lin Nan layak untuk terus didiskusikan di bidang pukulan terakhir. Patah. Benar-benar sebuah tamparan di wajah. Pertanyaan Lin Nan seperti tamparan keras di wajah Nan Changfeng di depan semua orang. Ini tentang pukulan terakhir, ini tentang mengambil langkah maju yang besar di bidang-bidang di mana Anda merasa tidak dapat lagi membuat kemajuan. Saya baru saja memberitahu Anda Nan Changfeng, jika Anda tidak mengerti, itu berarti Anda hanya memiliki begitu banyak keahlian. Saya di sini untuk mengajari Anda cara menjadi orang baik hari ini. Seluruh tempat itu sangat sunyi, dan semua orang memandang Nan Changfeng, yang telah dikalahkan sepenuhnya hari ini. Beberapa orang bahkan mulai menghela nafas. Sayangnya, akan sangat bagus jika kakak senior Changfeng menjadi analisnya. Mengapa Anda harus mendapat masalah dengan kakak Nan hari ini? Jelas sekali dia menjulurkan wajahnya untuk ditampar. Namun, ketika semua orang mengira Nan Changfeng telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Nan hari ini, tepuk tangan meriah terdengar di stadion. Retak, retak, retak. Dihadapkan pada pertanyaan agresif Lin Nan, Nan Changfeng tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah bertepuk tangan dengan antusias. Saudara Nan layak menjadi saudara Nan. Teknik penolakanmu hanyalah sebuah inisiatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Changfeng dapat memperkirakan bahwa dengan senjata rahasia ini, umat manusia kita pasti akan mampu menang dalam perang 9 domain ini. Nan masih sangat kuat, bukan begitu? Dengan baik, orang-orang di sebelahnya tidak bereaksi untuk beberapa saat. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam situasi ini, Nan Changfeng akan memimpin dalam memuji Lin Nan. Namun segera, ketika semua orang bereaksi, banyak orang langsung menggema. Ya, kakak senior Changfeng mengatakannya dengan benar, kakak Nan adalah kakak Nan, dan dia tidak mengecewakan kita sama sekali. Untuk sesaat, Nan Changfeng bergabung dengan grup penggemar Lin Nan tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan panggilan lagi. Setiap orang harus mengingat apa yang dikatakan saudara Nan tentang penolakan hari ini, mempraktikkannya berulang kali dalam pertempuran berikutnya, dan berusaha untuk menguasainya secepat mungkin. Ayo, mari kita berterima kasih kepada saudara Nan dengan tepuk tangan terhangat. Kontribusi untuk umat manusia kita hari ini. Petik 2. Ya, kakak senior Changfeng. Terima kasih, kakak Nan. Penampilan Nan Changfeng tidak menunjukkan sedikit pun rasa kesal atau frustrasi sebagai seorang pecundang. Sebaliknya, hal itu membuat mata Lin Nan menyipit tanpa sadar. Dalam pertarungan akal hari ini, Lin Nan jelas telah mengalahkan lawannya hingga berkeping-keping, hampir sampai pada titik penyiksaan total. Tapi Nan Changfeng ini mampu membuat kecerdasan dalam situasi yang benar-benar kalah. Dia menyesuaikan emosinya hampir seketika dan secara langsung menempatkan posisinya dalam situasi keseluruhan umat manusia. Benar sekali jika dikatakan bahwa seseorang tidak tahu malu dan tidak terkalahkan. Dalam kata-kata Nan Changfeng berikut ini, dia tidak hanya tidak lagi menyebutkan dendam kecil di antara keduanya, tetapi dia juga memimpin semua orang untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Lin Nan, dan langsung mengikuti psikologi semua orang untuk berdiri bersama lagi garis terdepan. Meskipun perilaku melepaskan muka dan martabat sepenuhnya serta membungkuk kepada Lin Nan agak tidak etis, saat ini adalah cara terbaik untuk pulih dari kerugian. Dengan metode yang begitu kejam dan tegas, bahkan Lin Nan harus mengagumi kecerdasan emosional yang menakutkan dari wanita jalang licik di depannya. Kapan saya menyinggung musuh yang begitu mengerikan? Di bawah panggung, Nan Changfeng bertepuk tangan dan naik ke podium, memberi hormat kepada Lin Nan. Saudara Nan, saya benar-benar yakin kali ini. Izinkan Changfeng mengatakan dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa kehadiran saudara Nan di sini benar-benar merupakan berkah besar bagi umat manusia saya. Saudara Changfeng, sama-sama. Sebagai anggota umat manusia, Lin Nan adalah tugas saya untuk meningkatkan kekuatan umat manusia. Saya tidak beruntung atau tidak beruntung. Oke, saya sudah selesai berbicara. Saya akan mengembalikan ini naik podium untukmu sehingga aku juga bisa belajar bagaimana bertumbuh. Saudara Feng, bakatmu yang luar biasa. Lin Nan sekali lagi meningkatkan tingkat bahaya Nan Changfeng dalam pikirannya, dan hendak turun dari panggung, tetapi pada saat ini, dia mendengar suara lembut Nan Changfeng. Namun, berbicara dengan saudara Nan di atas kertas masih terasa agak tidak memuaskan. Saya ingin tahu apakah saudara Nan tertarik untuk mengajari Changfeng pertandingan latihan. Kata-kata ini diucapkan dengan suara yang sangat pelan, namun sepertinya membuat kejutan di suasana yang sangat ramai di seluruh tempat, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Lin Nan berhenti, berbalik perlahan dalam ruang dan waktu yang tampak membeku, dan melihat ke sisi berlawanan dengan sedikit kejutan di wajahnya. Kamu ingin melawanku? Lin Nan terkejut di permukaan, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Biar ku bilang saja, perempuan jalang ini bisa menyerah begitu saja. Ternyata dia sedang menunggu kakaknya di sini. Rubah kecil, aku akhirnya tidak tahan lagi. Apakah kamu ingin menindasku, saudaraku,
dengan pedang dan senjata sungguhan. Pemain manusia, siapa yang tidak ingin bertarung melawan Kakak Nan? Pikiran di hati Chang Feng ini telah tertahan entah sampai kapan. Penampilan luar biasa Kakak Nan hari ini benar-benar membuat Chang Feng merasa gatal di hatinya. Haha, tolong bantu Kakak Nan. Kata-kata Nan Chang Feng diucapkan secara terbuka dan tanpa ada pikiran gelap yang tersembunyi, yang langsung menimbulkan sorak-sorai dari penonton. Aku pergi. Kakak senior Chang Feng akan menantang Kakak Nan. Ini adalah pertarungan puncak umat manusia. Ya dewa, sisi mana yang kamu ingin aku dukung? Keduanya adalah kakak laki-lakiku. Jika orang-orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan pamungkas. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, saya bahkan tidak bisa membayangkan pertarungan hebat seperti apa yang akan terjadi antara Nan Chang Feng, yang paling cerdas, dan saudara Nan, yang paling kuat dalam pertempuran. Anda bilang kita harus melamar untuk bergabung perang sebagai prajurit biasa. Tidak mungkin. Untuk sesaat, para pemain di luar lapangan tampak mendidih, bahkan para tetua dan ofisial senior memandang kedua orang di atas panggung dengan mata cerah. Dalam benak mereka, pertarungan antara Lin Nan dan Nan Chang Feng jelas bukan hal yang buruk. Pahlawan hanya dapat menciptakan percikan api paling cemerlang ketika mereka menghadapi pahlawan yang memiliki kekuatan setara. Lin Nan bisa menguasai keterampilan penyangkalan yang luar biasa hanya dalam satu pertandingan latihan. Jika dia bertanding dengan Nan Chang Feng, mungkin dia akan bisa tampil baik di masa depan. Pertarungan ini layak untuk dinantikan. Di atas panggung, senyuman Nan Chang Feng agak kaku. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya kemarahan di hatinya saat ini, sedemikian rupa sehingga dia tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti mempermalukan Lin Nan secara perlahan, karena dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak dapat menggunakan cara kecil untuk menyerang Lin Nan. Dengan reputasinya, dia hanya bisa menarik Lin Nan turun dari altar melalui metodenya yang paling andal. Itu berarti menyiksa Lin Nan secara brutal hingga berkeping-keping di pertandingan latihan. Lin Nan, Anda sama sekali tidak boleh mengungkapkan teknik penolakan ini sekarang. Hari ini, selama Anda memiliki kemampuan untuk menerima tantangan saya akan memberitahu Anda apa sebenarnya ketidakberdayaan dan keputusasaan. Lin Nan diam-diam melihat ekspresi bersemangat Nan Chang Feng, dan cibiran di hatinya menjadi lebih buruk. Melihat penampilanmu yang tidak tahu malu, hatimu mungkin sudah gila, jika kamu mengatakannya dengan baik, bukan? Tapi tidak apa-apa. Kebetulan aku punya sesuatu yang ingin aku verifikasi pada wanita jalang licik ini. Saya melihat bahwa Lin Nan telah membuat keputusan di dalam hatinya dan melihat langsung ke sisi yang berlawanan. Oke, bagaimana kamu ingin memainkan pertandingan latihan ini? Dengan kepribadian Lin Nan, mustahil menolak ajakan langsung dari lawan untuk bertarung. Meskipun dia belum mengetahui mengapa Nan Chang Feng tiba-tiba mengeluarkan tantangan seperti itu, keberanian adalah kemurahan hati dan kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh seorang pejuang yang bersemangat untuk bertarung di seluruh dunia. Bertarunglah sesukamu. Lin Nan memandang ke sisi yang berlawanan dengan tenang. Buatlah jalan, lalu ikuti. Saudara Nan sangat senang. Nan Chang Feng berkata dengan sikap bersyukur karena keinginannya terpenuhi. Ini sangat sederhana. Ini masih mode pertandingan latihan. Kami memiliki 5 jenderal utama yang berpartisipasi di satu sisi. Kami tidak membutuhkan petarung sungguhan. Satu putaran menentukan hasilnya. Tidak masalah, jam berapa? Jika Kakak Nan tidak keberatan, tetapkan saja dalam 3 hari. 3 hari? Haha, saudara Chang Feng sangat tidak sabar. Saya tidak sabar. Perkataan kedua orang itu saling bersaing, dan tidak ada yang lebih lemah momentumnya. Pertarungan puncak yang sangat dinanti-nantikan terkonfirmasi hanya dalam beberapa kata di antara keduanya. Haha, oke, kalau begitu, saudara Chang Feng, kamu bisa memilih seseorang. Lin Nan sudah memiliki ide di benaknya selama berpikir cepat. Dia tidak hanya menyetujui pertarungan lawan, dia juga menyerahkan hak untuk memilih penggerak pertama. Kakak Nan, kamu jangan berani. Aku sudah memutuskan waktu dan metode bertarung. Terserah kamu untuk memilih orangnya dulu. Tidak, aku tidak punya kebiasaan menyerah pada orang lain. Sial, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi begitu kuat dan menantang, saudara. Anda tidak pantas mendapatkannya. Nan Chang Feng mengangkat alisnya dan tidak menolak lagi. Dalam hal ini, mari kita pilih satu orang pada satu waktu. Yang pertama dari 4 orang kita, saya pilih. Mata Nan Chang Feng menyapu penonton, dan mata semua orang mengikuti pandangannya. Akhirnya, mereka mendarat pada gadis berkulit putih yang tidak memiliki ketegangan. Tentu saja aku memilih Sisi. Haha, Kakak Nan, kamu harus membiarkan kami, pasangan sipil dan militer, berkumpul, tapi kamu bisa menemukan ritme pelecehanmu sendiri. Nan Chang Feng tersenyum seperti bunga, jelas penuh percaya diri pada kombinasi dirinya dan Lin Qian. Oh,
Kombinasi sipil dan militer seperti apa? Aku memberimu hak untuk mengambil inisiatif supaya kamu bisa memilih Lin Qian. Aku akan mengalahkan gadis itu secara terbuka. Lin Nan diam-diam merasa senang dan langsung melaporkan kandidat terbaik di benaknya. Saudara Haoran, dengan Fist of Heaven, kamu tidak akan mengecewakanku. Lin Nan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apa yang disebut cara mengambil orang, tidak peduli seberapa memberontaknya Li Haoran, setelah menerima hadiah sebesar itu dari Lin Nan, dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap superiornya ketika menghadapi Lin Nan saat ini. Dia hanya sombong, tapi dia bukanlah serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih. Di antara kerumunan yang berangsur-angsur mendidih karena kegembiraan, Li Haoran dan Lin Qian perlahan berjalan keluar dan berdiri di kaki Lin Nan dan Nan Changfeng. Lin Qian masih dingin dan menyendiri tanpa ekspresi, tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa kali ini ada sedikit perubahan pada matanya, dia sesekali menatap Lin Nan. Sebagai gadis yang cerdas, dia sudah merasakan makna di balik pertarungan ini. Meskipun setiap kali dia melihat Lin Nan dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik, hatinya akan dipenuhi dengan kebencian dan ketidaksenangan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia benar-benar bersedia membantu Nan Changfeng secara pribadi mengalahkan gadis yang menempati tempat penting di hatinya, pria. Tidak apa-apa menyiksa Lin Nan, tapi hanya aku, Lin Qian, yang bisa melakukannya. Sekarang dia harus membantu Nan Changfeng yang menyebalkan ini, Lin Qian merasa sangat tidak nyaman. Sebaliknya, Li Haoran yang berdiri di seberangnya memandang Lin Qian di seberangnya dengan tatapan bangga. Adegan pembasmian tunggal oleh Lin Qian di pertandingan latihan terakhir selalu menghantuinya. Kali ini, aku akhirnya bisa menghadapi Valkyrie nomor 1 umat manusia lagi dengan tinju surga. Chu Xiong, aku harus merepotkanmu untuk bertarung melawan adik juniormu yang berbakat kali ini. Nan Changfeng dengan percaya diri menyebutkan nama Chu Xiong, dan wajah si barbar tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Hehe, oke, menarik sekali bertarung melawan kakak Nan, kalau tidak, akan membosankan jika hanya mengikutinya dan memenangkan permainan. Hahaha, semua orang juga terhibur dengan kata-kata Chu Xiong. Orang barbar ini jelas sangat optimis terhadap Lin Nan. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak percaya pada Nan Changfeng, dan tidak terlalu memperhatikan makna di baliknya. Sedikit, Ling Xueyan. Lin Nan hampir berteriak istri kecil ketika dia mengatakan istri kecil, tapi Ling Xueyan balas melotot. Di tempat umum, Lin Nan, harap perhatikan kualitas Anda. Sosok Chu Xiong yang tinggi dan perkasa sangat kontras dengan karakter Ling Xueyan yang lembut dan menawan. Saat keduanya keluar, diskusi hangat sekali lagi dimulai di antara penonton. Adapun orang ketiga, saya memilih Ling Fei. Yang mengejutkan semua orang, Nan Changfeng tidak memilih Murong Yuyan, yang menduduki peringkat tinggi, melainkan memilih Ling Fei, penembak yang saat ini berada di peringkat ke-11 dalam peringkat kekuatan keseluruhan. Salah satu senjata suci tingkat tinggi yang dihadiahkan adalah penembak nomor 2 setelah Ling Xueyan. Ya, dia memang seorang master yang telah mempelajari medan perang Dream Spirit. Lin Nan secara alami tahu mengapa Nan Changfeng membuat pilihan seperti itu. Dia pasti menggunakan dia untuk melawan Ling Xueyuan, yang baru saja dia pilih. Selain itu, dalam konfigurasi pertarungan lengkap, seorang penembak yang bisa melakukan keterampilan tempur seni bela diri jarak jauh adalah seorang kekuatan yang sangat diperlukan. Xiaoyan, kemarilah. Murong Yuyan di samping telah lama melompat ke sana, dan akhirnya bergabung dengan Kam Lin Nan dengan kepuasan. Kakak Nan, kali ini Xiaoyan akhirnya bisa bertarung bersamamu. Seleksi sampai pada orang terakhir. Saat ini, barisan Nan Changfeng adalah Lin Qian, Chu Xiong, Ling Fei dan Nan Changfeng sendiri. Di pihak Lin Nan, selain dia memiliki 3 jenderal Li Haoran, Ling Xueyan, dan Murong Yuyan. Dalam sekejap, keduanya mengalihkan perhatian mereka ke satu-satunya pembangkit tenaga jiwa yang tersisa di lapangan, Meng Bingyun. Melihat ke lapangan, tidak ada seorang pun dengan kekuatan tempur absolut yang bisa melawan Meng Bingyun. Salah satu dari 3 pemimpin muda Sekte Suci jelas bukan lelucon oleh Lin Nan, namun jika Meng Bingyun mencapai Nan Changfeng pasti akan mempengaruhi kemiringan keseimbangan kemenangan. Haha, kakak Nan, kamu tahu kamu harus begitu rendah hati padaku. Pilihan terakhir ini memberiku keuntungan besar. Nan Changfeng tersenyum sangat bahagia. Karena penambahan Meng Bingyun, timnya bisa unggul dari Lin Nan dalam hal kekuatan. Ditambah dengan komandonya di tempat, Lin Nan pasti akan mengalami kekalahan yang tak terlupakan dan menyakitkan sebelum dia mati. Aku berkata, Lin Nan, aku tidak hanya ingin mengambil nyawamu, tapi aku juga ingin menghancurkan kejayaan dan reputasimu di bawah kakiku. Tunggu sebentar. Namun saat ini, Meng Bingyun yang terdiam tiba-tiba mengambil inisiatif dan berbicara. Aku ingin bergabung dengan pihak Lin Nan. Nan Changfeng, kamu tidak akan memaksakan keinginanku. Ini
Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Itulah Dewi Es Meng Bingyun. Itu adalah ratu penyendiri yang dikatakan telah memikat ribuan pemuda di Sekte Suci dan bahkan tidak pernah tersenyum. Kecantikan yang begitu menakjubkan, ratu yang sombong, benar-benar berinisiatif untuk bergabung dengan tim saudara Nan. Biarkan aku pergi, kakak Nan, kapan kamu menjatuhkan semua Dewi Es dan Api tanpa memberitahu saudara-saudaramu? Hanya sekelompok murid lama Sekte Suci yang terlihat, menatap Lin Nan dengan mata penuh emosi yang rumit. Faktanya, bahkan Lin Nan sendiri tidak pernah menyangka bahwa Meng Bingyun akan mendukungnya secara terus terang di saat kritis ini. Tapi, sejujurnya, perasaan ini sangat bagus. Nan Changfeng, tidak peduli berapa banyak trik yang Anda gunakan, tidak mungkin membiarkan Meng Bingyun pergi ke sisi Anda tanpa rasa malu. Pada saat ini, Nan Changfeng, yang baru saja tersenyum, tiba-tiba merasa malu. Jenderal galak yang awalnya dia dapatkan memberinya rasa malu yang paling besar. Bisakah wanita yang beruntung menindas orang lain seperti ini? Meng Bingyun berinisiatif meminta bantuan dan kembali menamparkan wajah Nan Changfeng, membuat konspirator yang selama ini menyendiri dan mengendalikan segalanya kembali tersandung di depan Lin Nan. Nan Changfeng tidak lagi tahu berapa kali sudut mulutnya bergerak-gerak hari ini, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan amarah luar biasa yang akan meledak di dalam hatinya. Song Yan, mulai besok, datanglah ke istanaku untuk memulai pelatihan. Untuk pertama kalinya, Nan Changfeng yang anggun kehilangan kesabaran di depan semua orang. Oke, kakak senior Changfeng. Song Yan ini adalah master jiwa peringkat ke-8 dalam peringkat kekuatan tempur. Dia juga salah satu dari 9 master manusia yang diberikan senjata setengah dewa oleh Lin Nan hari ini dan mahir dalam senjata ampuh. Mantra jiwa api menjadikannya pilihan terakhir Nan Changfeng. Setelah memanggil nama Song Yan, Nan Changfeng sebenarnya lupa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun dan meninggalkan alun-alun kecil tanpa menoleh ke belakang, karena dia takut jika dia tinggal 1 detik lagi, dia akan benar-benar kehilangan kendali atas situasi sebagai ibel dan binasa bersama Lin Nan. Lin Nan, otang pembawa sial Lin Nan. Tunggu saja, dalam 3 hari, tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang kamu kirimkan hari ini, tidak peduli berapa banyak bakat yang kamu tunjukkan, aku akan menghancurkanmu di depan semua orang. Saya ingin semua orang tahu bahwa Anda, Lin Nan, tidak ada apa-apanya di hadapan saya, Nan Changfeng. Tidak pernah. Semua orang sepertinya bisa mendengar suara Nan Changfeng mengertakkan gigi di udara saat dia pergi, dan ekspresi semua orang menjadi lebih rumit. Di masa lalu, sejujurnya, setiap orang memiliki momen dalam psikologinya ketika mereka menganggap Nan Changfeng sebagai harapan dan pilar masa depan umat manusia setelah Lin Nan menghilang. Terutama keterampilan komandonya yang sempurna. Di hampir setiap pertempuran yang dia ikuti, para jenderal yang tersisa menang tanpa ragu-ragu. Selain itu, dia memang telah membantu banyak orang meningkatkan keterampilan tempur mereka di hari kerja. Namun, bintang tetaplah bintang dan tidak akan pernah bisa menandingi matahari dan bulan. Hanya ketika Lin Nan kembali ke umat manusia, semua orang memahami apa artinya menjadi pemimpin spiritual, apa artinya menjadi orang yang diharapkan semua orang, dan apa artinya menanggapi 100 tanggapan. Drama luar biasa hari ini, Lin Nan dengan mudah meningkatkan reputasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, bagi Lin Nan, untuk mendapatkan kembali kehormatan sebagai jenius pertama umat manusia, itu hanya bergantung pada apa yang bisa dia lakukan dalam 3 hari. Bisakah Valkyrie Lin Qian dikalahkan dengan kekuatan? Bisakah kamu menggunakan akalmu untuk mengalahkan wanita jalang licik Nan Changfeng? Jika dia bisa melakukan segalanya, ini akan menjadi momen gemilang Lin Nan untuk mencapai puncak umat manusia lagi. Nan, kakak Nan. 3 hari kemudian, ketika sosok Nan Changfeng menghilang, Ling Fei dan Song Yan, 2 murid yang baru saja menerima manfaat besar Lin Nantian, berjalan ke sisi Lin Nan dengan wajah memerah, tampak malu dan ingin menjelaskan kepada Lin Nan. Oke, jangan terlihat seperti ibu mertua. Apakah kakak Nan orang yang pelit? Di belakang mereka, Chu Xiong masih mengetahui karakter Lin Nan dengan sangat baik, dan langsung menepuk bahu mereka berdua. Manfaatkan senjata ajaibmu dengan baik. Kamu tidak hanya harus bertarung dengan cemerlang dalam pertandingan latihan, tetapi kamu juga harus menghancurkan musuhmu dengan kejam di masa depan. Hanya dengan begitu kamu dapat memenuhi harapan saudara Nan. Benarkan? Haha, kakak senior Chu Xiong mengatakannya dengan baik. Lin Nan tidak pergi, dan tidak satu pun dari lebih dari 100 murid manusia yang bubar. Setelah mendengar pernyataan heroik Chu Xiong, semua orang sekali lagi mengirimkan berkah dan terima kasih kepada Lin Nan. Saudara Nan, kami semua akan datang untuk menghiburmu dalam 3 hari. Kakak Nan, kakak senior Chang Feng juga impulsif. Mungkin dia dipukul olehmu. Kalau begitu, kamu harus berbelas kasihan. Jangan khawatir, apakah kakak Nan masih bisa bersikap tidak masuk akal?
Mari kita tunggu dan lihat pertarungan puncak ini. Lin Nan menerima berkah semua orang sambil tersenyum, dan akhirnya melambaikan tangan kepada semua orang. Latihlah dirimu dengan baik, jangan malas dan santai saja. Ya, Kakak Nan. Saat punggung Lin Nan menghilang, seluruh penonton berdiri dengan rapi, dan terdengar jawaban yang nyaring dan terpadu. Pemimpin generasi umat manusia, naga sejati yang menjulang tinggi, dan kemegahannya yang tiada taraf sudah mulai menunjukkan keagungannya. Malam itu, Lin Nan mengobrol dengan saudara-saudaranya dan wanita cantik di istananya tentang apa yang telah diperolehnya selama periode pengasingan ini. Tentu saja, dia sengaja menyembunyikan bagian tentang batu mata menghancurkan lawan. Setelah Murong Yuyan menggumamkan mulut kecil terakhirnya dan diusir oleh Lin Nan, keheningan akhirnya kembali ke istana pribadi. Lin Nan duduk bersila dengan tenang di tengah istana. Dia awalnya berencana untuk mulai berlatih teknik penggabungan jiwa dan tempering tubuh malam ini, tetapi sedikit fluktuasi kekuatan spiritual mengganggu keadaan pikirannya. Pakaiannya seputih salju dan wajahnya sedingin es. Ketika Lin Qian masuk ke istana Lin Nan, bahkan Lin Nan sendiri tidak memikirkan mengapa gadis yang memandangnya dengan wajah dingin seperti bibi akhir-akhir ini, ada di sini, waktunya untuk berkunjung. Menyipitkan matanya sedikit, Lin Nan melihat Lin Qian dengan jelas di bawah sinar bulan. Gadis yang melecehkannya ketika dia besar nanti, tanpa sadar, menjadi sangat manis. Bahkan Lin Nan, yang telah bertemu banyak gadis cantik, mau tidak mau merasa tertarik dengan pesona unik dan dingin Lin Qian yang unik. Mendengus, Lin Qian dan Lin Nan saling memandang dengan dingin, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak bisa dibandingkan dengan wajah seseorang, jadi mereka berbalik dan mendengus dingin. Ahem, Lin Nan terbatuk-batuk apakah kamu akhirnya mau menerima saudaramu? Saudara Nan yang bermartabat, naga sejati yang tak tertandingi, jenius tiada taraf, dikelilingi oleh begitu banyak orang, apa bedanya aku mengenalmu atau tidak? Nak, apakah kamu cemburu? Lin Qian datang ke istana Lin Nan larut malam ini karena dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diingatkan kepada pria ini. Tanpa diduga, setiap kali dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun kepada pria ini, dia akan memiliki keinginan untuk menghunus pedangnya dan membasmi dengan marah, idiot sebaliknya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Lin Qian mengendalikan keinginannya untuk menghunus pedangnya. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi dan langsung menuju ke topik. Lin Nan, aku di sini untuk memberitahumu bahwa ada yang salah dengan Nan Changfeng. Dalam sekejap, ekspresi sombong Lin Nan karena dia marah pada Lin Qian menghilang tanpa jejak. Dia telah memikirkan banyak alasan mengapa Lin Qian akan mendatanginya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini akan mengambil risiko. Terlebih lagi, ini adalah kekhawatiran besar yang saya khawatirkan selama beberapa hari terakhir. Kak, apa katamu? Lin Nan langsung bertanya dengan putus asa. Lin Qian mengerutkan kening ketika dia mendengar nama Lin Nan. Segera, sudut mulutnya sedikit terangkat, tapi dia tidak membantah, tetapi berkata kepada Lin Nan dengan nada tidak yakin. Nan Changfeng, menurutku identitas dan tujuannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, aku tidak punya bukti. Menurutku kamu lebih cocok untuk hal-hal yang berbahaya dan licik seperti itu, jadi aku akan memberitahumu hari ini. Apa yang dia lakukan padamu mungkin tidak sesederhana bersaing memperebutkan posisi pemimpin umat manusia. Brengsek, meskipun ini pujian untuk kakak, maukah kamu mati jika mengatakannya dengan baik padaku, gadis kecil? Hal berbahaya dan licik apa yang lebih cocok untuk saya? Lin Nan memandang Lin Qian yang hendak berbalik setelah menyelesaikan kata-katanya dengan garis hitam di kepalanya, dan segera berdiri. Kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak duduk dan ngobrol sebentar? Sosok Lin Qian terdiam. Jelas sekali bahwa setelah berjuang, dia tetap pergi dari sini tanpa menoleh ke belakang. Saya tidak tertarik membuang-buang waktu dengan jenderal saya yang kalah. Brengsek, seorang jenderal yang kalah. Tunggu saja, 3 hari kemudian, mari kita lihat bagaimana kakakmu mengalahkanmu sepuasnya. Melihat sosok Lin Qian menghilang sepenuhnya, ekspresi Lin Nan berangsur-angsur menjadi dingin, bukan karena provokasi arogan terakhir Lin Qian, tapi karena pesan penting yang disampaikan oleh gadis ini. Mungkin ada masalah dengan identitas dan tujuan Nan Changfeng. Selama 3 hari, seluruh kamp pelatihan manusia dipenuhi dengan rasa tenang sebelum badai. Ketika semua orang melewati istana Nan Changfeng atau Lin Nan, mereka tidak bisa berhenti-berhenti dan melihat ke dalam, karena 10 manusia jenius yang terlibat dalam pertempuran puncak telah tinggal di sana selama 3 hari penuh. Itu benar, pertarungan pamungkas. Inilah yang disebut oleh semua umat manusia sebagai pertarungan ini secara pribadi, karena dilihat dari perbandingan kekuatan kedua pihak yang berpartisipasi, pertandingan latihan ini benar-benar bisa disebut sebagai pertarungan super menentukan yang belum pernah terlihat sebelumnya atau sejak saat itu.
Lin Nan dan Li Haoran memimpin 3 orang jenius cantik untuk melawan kombinasi sipil dan militer terkuat yang dipimpin oleh Lin Qian dan Nan Changfeng. Hanya memikirkannya saja akan membuat orang bersemangat. Lin Nan dan Nan Changfeng, sepasang anak muda dari ras manusia yang sama-sama bersinar di umat manusia, akhirnya akan menentukan pemenang dalam pertempuran ini, dan memberitahu semua orang tentang hasil sebenarnya dari pertempuran tersebut. Siapa sebenarnya paha dan pilar umat manusia yang paling tebal dan terkuat? Di istana Nan Changfeng, 5 sosok berdiri saling memandang. 4 orang yang tersisa jelas membentuk setengah lingkaran dengan yang pertama sebagai intinya, dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan Nan Changfeng. Wajah semua orang, termasuk wajah Lin Qian, dipenuhi dengan keterkejutan saat ini, seolah-olah mereka telah mendengar taktik yang paling luar biasa dan misterius di dunia. Chu Xiong, pemuda yang bijaksana dan bodoh ini, selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenderal muda yang pemberani dan banyak akal di medan perang Mengling. Namun hari ini, setelah dia mendengarkan pengaturan terakhir Nan Changfeng untuk pertempuran puncak, dia menyadari bahwa dia pemahaman tentang seluruh medan perang tidak ada bedanya dengan anak-anak. Chang, kakak Changfeng, kamu tidak akan selalu menggunakan taktik seperti ini dan berencana menggunakannya untuk melawan kakak Nan. Chu Xiong, Ling Fei dan Song Yan semua memandang Nan Changfeng dengan senyum lebar. Senyum yang tak dapat dipahami di wajah Song Yan tampak begitu menakutkan saat ini. Haha, Nan Changfeng tersenyum dan menatap Lin Qian yang diam. Rangkaian taktik ini awalnya direncanakan untuk disimpan untuk terakhir kalinya untuk menghadapi Qian, tetapi pada akhirnya, saudara Nan bertemu dengannya. Kakak Nan, sungguh sial. Tidak peduli seberapa yakinnya Chu Xiong pada Lin Nan, dia terkejut dengan taktik Nan Changfeng yang hampir menakutkan barusan. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika orang itu adalah Lin Nan yang tak terkalahkan, sama sekali tidak ada peluang untuk menang dalam pengaturan seperti itu. Pada saat yang sama, di dalam istana Lin Nan, kelima orang itu juga duduk saling memandang. Dibandingkan dengan suasana percaya diri dan santai di Nan Changfeng, suasana di sini jelas jauh lebih khusyuk dan tegang. Lin Nan dan Li Haoran, 2 pejuang yang kuat, saling menatap mata, alis mereka berkerut, semangat juang mereka meroket. Mata mereka bertabrakan dengan keras di udara, memicu cahaya yang berderak. Di samping mereka, ketiga wanita cantik itu memiliki ekspresi berbeda. Murong Yuyan, jaket kecil berlapis kapas yang penuh perhatian, menatap Lin Nan dengan penuh semangat dengan matanya yang besar dan berair, jelas bersorak untuk calon suaminya. Dewi Es Meng Bingyun terlihat jauh lebih tenang. Setelah sesekali melirik mereka berdua, dia memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Adapun Ling Xueyan, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tercengang, seolah-olah dia malu dengan tindakan kedua orang itu saat ini. Ketiga keindahan ini seperti 3 bunga indah dengan keharumannya masing-masing. Mereka mungkin penuh gairah, sejuk dan mulia, atau lembut dan dewasa takut dia akan kehilangan segalanya. Lin Nan sangat marah hingga dia kehilangan kesabaran karena keberuntungan Lin Nan yang luar biasa. Udara di seluruh aula tampak membeku karena konfrontasi antara Lin dan Li. Kebuntuan ini terpecahkan dengan kata-kata dingin Lin Nan. Li Haoran, aku tidak menyangka kamu masih ingin melawanku saat perang akan segera dimulai. Di sisi berlawanan, Li Haoran tampak sombong, sama sekali tidak berkecil hati karena ketiga wanita cantik itu menyemangati Lin Nan. Lin Nan, berhenti bicara omong kosong. Jika kamu adalah komandan pertempuran besok, kamu harus melangkahi aku hari ini. Kamu, jangan paksa aku. Mata Lin Nan tiba-tiba membelalak, dan energi spiritual hitam di sekujur tubuhnya mulai berkumpul di telapak tangannya, dan gerakan membasmi yang mengerikan akan segera diluncurkan. Aku takut padamu, Lin Nan, aku tidak akan pernah membiarkanmu mendominasi umat manusia sendirian. Teknik abadi Haoran Li Haoran juga melonjak, dan seluruh orang tampak seperti dewa yang turun ke dunia, dan cahaya ilahi putih menerangi seluruh aula hingga siang hari. Pergilah ke neraka, pergi, akulah pemenangnya. Kakak Nan, ayo, ayo. Pria yang membosankan. Untuk sesaat, aula dipenuhi dengan cahaya dan suara ilahi, tetapi ketika semuanya tenang, kata-kata terakhir Ling Xueyan benar-benar bergema. Agak membosankan, hahaha, Li Haoran, aku tidak berani berkata apa-apa lagi. Dalam hal menebak, aku akan menyiksamu 10 kali jika aku datang ke sini 10 kali. Patuhlah besok. Lin Nan melambaikan tangan kanannya yang terkepal erat, tersenyum seperti rubah kecil yang telah menjadi roh, dan memandang dengan bangga ke arah Li Haoran berwajah gelap di seberangnya. Kenapa dia mengeluarkan batu? Li Haoran menatap kosong pada bentuk gunting di tangannya. Dia sepertinya masih bingung mengapa dia selalu kalah dari Lin Nan dalam menebak harus menerima kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Lin Nan, sebaiknya kamu tidak mengecewakanku besok. Jika kamu kalah, lihat aku menamparmu dengan foton tinju surga yang kamu berikan padaku.
Setelah menghabiskan waktu lama bersama Lin Nan dan yang lainnya, Li Haoran, yang terbang dengan bangga di langit, juga banyak mengudara dalam perkataan dan perbuatannya, dan keseluruhan dirinya menjadi jauh lebih manis lebih dari orang menyebalkan Lin Nan. Oke, dua pria dewasa masih memainkan permainan anak-anak di sini, dan mereka juga menggunakan kekuatan spiritual untuk membuatnya begitu menggemparkan. Sudah cukup. Temperamen kakak tertua Ling Xueyan ini semakin mampu mengintimidasi seluruh penonton. Bahkan Li Haoran, ketika menghadapi gadis cantik yang kekuatannya jauh di bawah dirinya, selalu terlihat tidak mudah marah. Hukum. Datang, ada seseorang di atas sana. Lin Nan, ada pertandingan besok. Apa kamu tidak tahu cara bermain di game ini? Meng Bingyun, yang telah menutup matanya untuk memulihkan diri, melihat lelucon itu akhirnya mereda, dan perlahan membuka matanya untuk melihat ke arah Lin Nan. Haha, apa yang kamu persiapkan? Ketika Lin Nan mengatakan ini, dia melihat lokasi istana Nan Changfeng dengan wajah yang sangat percaya diri. Taktik kami sangat sederhana. Hanya ada satu kalimat, dengarkan saudara Nan dan basmi mereka. Mereka berempat memiliki garis hitam di wajah mereka. Jika mereka tidak tahu bahwa Lin Nan bukanlah tipe pecundang yang termasuk di antara yang kalah, apakah pemimpinnya mampu menjadi seperti ini? Periode 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat matahari terbit, hampir semua orang datang ke istana pelatihan simulasi terbesar di kamp pelatihan dan berkumpul. Tata letak istana ini sangat mirip dengan istana tempat Lin Nan memainkan pertandingan latihan pertamanya, hanya saja memiliki layar kristal besar yang dipasang di posisi terluar, memungkinkan semua orang untuk menyaksikan pertempuran secara real-time. Saat orang-orang berkumpul di depan layar kristal satu demi satu, Jiang Taili dan bos ras manusia lainnya juga datang ke istana. Semuanya hampir siap. Jiang Taili terlihat sangat serius hari ini. Meskipun hari ini hanya pertandingan latihan, para pemain yang berpartisipasi sangat penting sehingga dia harus mengirim orang untuk memeriksa seluruh tempat pertandingan latihan berulang kali. Kursi pertarungan roh mimpi ini harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jiang Taili sengaja meminta anak buahnya untuk memeriksa kembali kursi kristal, karena selama pertandingan latihan, kesadaran setiap pemain memasuki medan perang roh mimpi, dan hanya berkat seperangkat peralatan inilah mereka dapat kembali ke tubuh telah digunakan di benua Shenwu ini telah matang selama ribuan tahun, tetapi jika terjadi kesalahan, para pemain akan menghadapi bahaya hidup mereka karena tidak dapat kembali ke kesadaran spiritual mereka. Ya, Tetua Agung, semua peralatan telah diperiksa dan tidak ada masalah. Kami juga akan berada di sana untuk menjaganya secara pribadi. Jangan khawatir. Bagus. Tidak peduli apa persaingan antara Nan Changfeng dan Lin Nan, itu adalah dendam dalam umat manusia. Namun jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam pertempuran ini, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh umat manusia. Pada saat ini, ada ledakan tembakan di luar aula, dan kemudian kerumunan keluar satu demi satu, dan sekelompok orang masuk. Kakak senior Changfeng, kamu di sini. Tentu saja, Nan Changfeng dan kelima orangnya berada di urutan pertama. Pria yang rendah hati ini harus memastikan sikap dan kesopanannya setiap saat. Di bawah kepemimpinannya, Lin Qian, Chu Xiong dan yang lainnya masuk, menanggung beban terberat dari para murid yang hadir area pemasangan kristal di dalam aula. Tetua Agung, Changfeng memimpin tim. Penatua yang hebat. Sekelompok orang melihat Jiang Taili dan memberi hormat secara langsung. Jiang Taili melihat kegembiraan dan semangat juang yang tak terkendali di mata Nan Changfeng hari ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Datang saja, Changfeng. Aku tahu kamu selalu ingin membuktikan dirimu melawan Lin Nan hari ini, tapi... Jangan khawatir, Tetua Agung, Changfeng tidak akan membiarkan saudara Nan kalah terlalu buruk. Tentu saja, Nan Changfeng tahu apa yang ingin dikatakan Jiang Taili. Hanya orang tua seperti mereka yang benar-benar tahu betapa menakutkannya kekuatan licik dan pemerintah kota di hati mereka ketika diterapkan ke medan perang hari ini, mereka semua harus dikuburkan di Mengling Canyon. Tetapi ketika Nan Changfeng penuh percaya diri dan ingin mengatakan sesuatu kepada Jiang Taixu, sebuah suara yang sangat bagus namun jelas provokatif datang dari belakang. Saudara Haoran, lihat, ada orang di dunia ini yang lebih percaya diri darimu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana aura itu berasal. Ini, bukankah itu yang kamu katakan tentang membuat seseorang terlihat gemuk? Yang mendekati vermilion berwarna merah, yang mendekati tinta berwarna hitam. Hanya dalam 3 hari, bahkan Li Haoran mengetahui tentang orang kulit hitam. Meskipun kata-kata ini masih sangat dangkal, tetapi dari mulut orang seperti Li Haoran yang perlu mengisi ulang kecerdasan emosionalnya, itu sudah menjadi senjata pembasmi yang sangat ampuh. Lin Nan. Ketika Nan Changfeng mendengar suara Lin Nan, wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyuman yang lebih bersemangat. Seolah-olah seekor binatang prasejarah yang telah mengasah gigi dan cakarnya melihat seekor ayam kecil yang harum sedang bersenang-senang di depannya.
Tidak peduli betapa sombong dan sombongnya Lin Nan dan yang lainnya, tidak mungkin mereka bisa menahan serangan mengerikan mereka hari ini. Saudara Nan, ini tidak disebut kepercayaan diri. Ini hanya pernyataan fakta yang akan terjadi di masa depan. Berpikir bahwa saya akan dapat mengalahkan Anda secara pribadi nanti, saya sangat bersemangat sehingga tidak ada yang bisa tidur selama beberapa waktu, malam. Pada saat ini, Nan Changfeng juga tahu bahwa tidak perlu menyerah pada Lin Nanqian karena dia sudah berdiri di posisi lawannya, tidak peduli konfrontasi verbal macam apa itu hanyalah awal dari pertempuran, di antara keduanya. Kualitas mental saya sangat buruk, ini masalah besar sehingga saya tidak bisa tidur. Lin Nan langsung menambahkan pukulan lain, lalu melompati wajah Nan Changfeng dengan penuh niat membasmi dan mendatangi Jiang Taili. Tetua Agung, Lin Nan sudah siap. Oke, Jiang Taili memandang kedua orang yang sudah saling balas dendam Lin Nan, Changfeng. Kalian berdua adalah pilar berbakat langka dari umat manusia kita. Dalam pertandingan latihan hari ini, persahabatan adalah yang utama, dan persaingan adalah yang utama. Kedua, jangan merusak keharmonisanmu. Haha, itu seharusnya tidak terjadi. Lagi pula, kakak Nan tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran ini. Nan Changfeng menyembunyikan pisau di senyumannya, dan kata-katanya tajam, langsung mencoba memotong semangat juang Lin Nan dan yang lainnya. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kami akan bekerja keras untuk membuat pertempuran ini terlihat tidak terlalu berbeda. Akan sangat buruk jika menakut-nakuti anak-anak jika penyiksaannya terlalu brutal. Lin Nan saling berhadapan, tidak menyerah sama sekali. Sebelum pertempuran dimulai, semangat juang kedua tim sepertinya telah menjelma menjadi ribuan pasukan ada yang lebih unggul. Di luar lapangan, 200 murid manusia memandang penuh harap kedua tim yang akan memulai. Sorakan dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kedua tim. Meskipun sebagian besar orang bersorak untuk Lin Nan, bagaimanapun juga, Nan Changfeng juga merupakan pemimpin yang populer. Saat ini, banyak orang juga memberikan banyak teriakan demi adegan yang bagus. Kalau begitu, bersiaplah untuk memulai. Jiang Taili memandang ke 10 anak muda yang sudah bersemangat untuk mencoba, dan merasakan suasana antusias di luar aula yang mulai mendidih seperti air mendidih, dan akhirnya mengeluarkan perintah yang sangat dinantikan. Duduklah dan mulai Dream Spirit Battlefield. Cahaya ilahi menyala, dan Lin Nan dan 5 orang lainnya telah muncul di medan perang memanggil Kam Kristal di medan perang impian. Meskipun Lin Nan baru datang ke medan perang virtual ini untuk kedua kalinya, saat ini, dia seperti pemain top yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mulai memberikan perintah langsung kepada semua orang. Bagaimanapun, sisi sebaliknya adalah Nan Changfeng. Meskipun Lin Nan sombong, dia tidak pernah bangga. Pemuda licik itu mampu menjadi wadah pemikir nomor 1 di seluruh kam manusia hanya dalam beberapa bulan, dan mengandalkan kemampuan komando medan perangnya untuk menjadi kekuatan tempur teratas secara keseluruhan. Peringkat kedua setelah Lin Qian sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya lawannya. Jika Lin Nan benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghancurkan lawan dengan batu mata kristal, dia benar-benar idiot. Selama 3 hari, selain sesekali membuat lelucon yang tidak dapat diandalkan, Lin Nan menghabiskan banyak waktu untuk menyampaikan pengalaman pertempuran di benaknya kepada keempat rekan satu timnya. Li Haoran di sebelah kiri, Meng Bingyun di tengah, Xiaoyan dan istrinya bertanggung jawab di sebelah kanan. Saya sedang berburu makhluk roh dan menunggu kesempatan untuk menyergap. Kita akan mulai dengan formasi ular yang panjang. Di sisi lain medan perang, ketika 5 orang dari Nan Changfeng melangkah ke medan perang, setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Ekspresi wajah Chu Xiong, Song Yan dan Ling Fei agak rumit saat ini. Ada kegembiraan dan harapan untuk melawan saudara Nan, dan ada juga rasa malu dan keterikatan karena harus bertarung melawan orang lain setelah memanfaatkan orang lain. Meskipun semua orang tahu bahwa ini hanyalah pertandingan latihan, bagaimana bisa ada orang yang sedikit khawatir tidak tahu ini? Arti penting di balik pertandingan latihan. Masih ingat apa yang dikatakan Nan Changfeng ketika dia memasuki medan perang dan mengatakan dia bisa menjaga mereka bertiga. Kalian bertiga, setelah pertempuran hari ini, hati Changfeng penuh dengan rasa hormat kepada saudara Nan, tetapi semua orang menantikan penampilan kita di pertempuran puncak, jadi mari kita mencoba yang terbaik untuk bertarung tanpa meninggalkan penyesalan. Kata-kata Nan Changfeng adalah pengingat bagi semua orang untuk tidak melepaskannya. Tapi ini karena dia ceroboh. Dengan martabat mereka bertiga sebagai pejuang yang bangga, bahkan jika mereka menghadapi saudara Nan, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dalam pertempuran ini. Lin Qian, di sisi lain, masih mempertahankan ekspresi dinginnya, tanpa sedikit pun emosi di matanya, sama seperti dia sedang memainkan pertandingan latihan biasa. Namun, ketika tidak ada yang menyadarinya, matanya melirik ke arah Nan Changfeng, yang tampak bersemangat di sampingnya.
Apa yang disebut pengejaran orang ini terhadap dirinya sendiri adalah fakta yang diketahui semua orang di kamp manusia. Tapi hanya Lin Qian yang bisa merasakan bahwa tidak ada jejak cinta dan nafsu padanya di balik mata lembut itu. Ini adalah intuisi paling tajam dari seorang gadis, dan ini juga merupakan awal dari kecurigaan Lin Qian terhadap Nan Changfeng. Pria yang sopan di depan semua orang, pria yang berpura-pura mengejarnya, pria yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya setiap kali bertarung dengannya. Identitas dan tujuan apa yang dia sembunyikan. Dalam benak Lin Qian, Lin Nan adalah orang yang paling cocok untuk memecahkan misteri ini. Itu sebabnya dia memilih untuk menceritakan semuanya pada Lin Nan malam itu. Namun, ini tidak berarti dia akan bertahan dalam pertarungan hari ini. Robbie Playboy yang menyebalkan itu, temui dia sekali dan kalahkan dia sekali, itulah cara terbaik untuk memperlakukannya. Di antara 5 orang, satu-satunya yang begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar adalah Nan Changfeng. Kebenciannya pada Lin Nan telah mengakar kuat di tulangnya selama lebih dari setahun. Setiap malam, dia mengutuk dan berpikir tentang bagaimana membuat Lin Nan kehilangan reputasinya dan mati. Dalam rencana sebelumnya, dia berencana menggunakan reputasi dan strateginya di antara umat manusia untuk sepenuhnya menekan Lin Nan dan mendiskreditkan reputasinya yang mulia. Kemudian dia akan mengalahkan Lin Nan berkali-kali melalui pertandingan latihan berulang kali, menghancurkan mitos orang lain ras tertinggi, dan akhirnya, melalui metode itu, dia dibasmi bersama dengan serangkaian ras manusia jenius teratas, mewujudkan impian alam Ibel dipromosikan ke 3 alam tengah. Sangat disayangkan bahwa tidak satupun dari keinginan indah ini yang terwujud sesuai keinginannya sejak Lin Nan kembali. Sebaliknya, itu adalah pukulan yang membuatnya sangat malu dan marah. Segalanya tampak di luar kendalinya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan metodenya yang paling percaya diri agar rencana menghancurkan Lin Nan kembali ke jalurnya. Pertandingan latihan hari ini adalah medan perang di mana Nan Changfeng penuh percaya diri dan dapat menyiksa Lin Nan secara brutal. Senjatanya yang paling ampuh adalah pengalamannya yang kaya dalam mengetahui seluruh medan perang roh impian, serta kebijaksanaan dan konspirasinya untuk menyusun strategi dan menang ribuan mil jauhnya. Ini, ditambah dengan taktik kejam yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, cukup untuk membasmi prajurit Lin Nan bolak-balik 10 kali. Semuanya, Nan Changfeng menarik napas dalam-dalam. Mari kita akhiri pertempuran hari ini secepat mungkin. Ikuti aku. Saat pengumuman dimulainya medan perang dibunyikan, 5 orang dari Nan Changfeng berubah menjadi pita seni bela diri. Mereka tidak berpisah tetapi membentuk kelompok dan bergegas menuju medan perang kotak biru tempat Lin Nan berada. Semuanya sesuai rencana sebelumnya. Menyerang hutan biru, pertama-tama bersihkan kadal raksasa darah lawan dan patung raksasa biru tua. Di bawah komando Nan Changfeng, kelima orang itu seperti pasukan khusus yang bekerja sama secara diam-diam. Sebelum gelombang pertama pasukan boneka perang disegarkan, mereka sudah bergegas menuju hutan liar di seberang seperti terbang terus-menerus mengulangi pengaturan taktis Nan Changfeng sebelum perang. Langkah pertama adalah membersihkan kawasan liar. Sebelum pihak Lin Nan bergegas ke garis pertempuran, mereka harus menyerbu area hutan mereka secepat mungkin, menunggu 2 binatang spiritual besar untuk menyegarkan diri, dan pada saat yang sama menyergap hutan biru yang telah memasuki hutan. Baik itu mengumpulkan kekuatan 5 orang untuk membasmi 2 makhluk spiritual di sisi berlawanan atau menyergap jungler di sisi berlawanan, ini adalah bisnis yang pasti. Kemudian Lin Qian, Song Yan dan Ling Fei online untuk berkembang secara normal, meninggalkan Nan Changfeng dan Chu Xiong untuk terus mengintai di hutan. Sambil membersihkan sisa binatang spiritual kecil, bersiaplah untuk menyergap duo di sebelah kanan. Rencanakan penyergapan 3 lawan 2 dalam 10 menit pertama dan langsung gunakan setidaknya 2 nyawa lawan untuk memberikan awal impian bagi Nan Changfeng. Taktik pembukaan yang sengit dan mendominasi ini adalah kartu truf yang belum pernah ditunjukkan Nan Changfeng sebelumnya. Ketika Chu Xiong dan yang lainnya mendengarnya untuk pertama kalinya, mereka merasa takut dan memiliki perasaan yang tak tertahankan. Selama kakak Nan lalai dan seseorang menyerbu area hutan di tahap awal, dan bahkan mendapatkan pembasmian pertama atau pembasmian ganda, game ini akan menghadapi situasi kehancuran sejak awal. Lin Nan, lebih baik jika kamu bisa memainkan posisi hutan selama pertandingan latihan. Jika yang seperti ini, aku bisa membasmimu di hutan. Nan Changfeng memimpin, dan kekejaman di matanya siap untuk keluar. Seolah-olah seekor serigala lapar bergegas ke arahnya, tetapi dia menemukan taktik kejam yang dia gunakan sebagai pembasmi besar untuk membantai pihak Lin Nan di sisinya. Langkah pertama. Kecelakaan kecil. Ini, apa yang terjadi? Tempat di mana Nan Changfeng dan yang lainnya memilih untuk menyeberangi sungai Changlang adalah tepian sungai di sisi kanan medan perang. Tempat ini memungkinkan mereka untuk menemukan biawak darah di area hutan seberang secepat mungkin, tetapi tepat pada saat mereka hendak digunakan saat aku bergegas menyeberangi sungai, aku melihat langit di atas hutan di seberang.
Sesosok dingin sedang berdiri di atas pohon pinus yang tinggi. Saat puncak pohon sedikit bergoyang, sosok itu juga bergoyang anggun di udara. Jika bukan karena berada di medan perang saat ini, pemandangan indah ini akan sangat menyegarkan. Namun, saat ini, Nan Changfeng dan yang lainnya sama sekali tidak ingin melihat penampilan gadis ini. Ling Xueyan, kenapa dia ada di sana? Kakak senior Changfeng, kami telah ditemukan. Ling Xueyan terombang-ambing tertiup angin, meskipun dia secantik peri di istana bulan yang jatuh ke dunia fana, tapi itu membuat wajah Nan Changfeng tiba-tiba menjadi sangat suram. Otang pembawa sial, kenapa sepertinya dia menunggu kita di sini? Faktanya, yang tidak diketahui Nan Changfeng adalah Ling Xueyan tidak ada di sini menunggu Nan Changfeng muncul. Sebaliknya, Lin Nan dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang semuanya mengambil posisi ini saat ini, berdiri di ketinggian yang entah dari mana di sisi biru sungai. Tidak peduli apa yang dilakukan Nan Changfeng, mereka tidak dapat lepas dari deteksi mereka. Formasi ular yang panjang. Ini adalah cara teraman untuk memulai aliansi Dewa Perang. Meskipun dia tidak terlalu agresif, dia tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyelinap ke area hutannya. Inilah yang ingin dicapai Lin Nan di awal. Tidak masalah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita jika kita ketahuan. Ayo kita seberangi sungai dan kenali Blood Monitor dulu. Meskipun Nan Changfeng dikejutkan oleh kecelakaan kecil ini, dia adalah orang yang licik dan tidak akan panik karena perubahan ini. Di bawah kepemimpinannya, rombongan tetap menyeberangi sungai Changlang dan memasuki kawasan liar Lin Nan. Adapun Ling Xueyan, saat mereka hendak menyeberangi sungai, seluruh sosoknya telah menghilang di atas hutan dan tenggelam ke dalam lautan hutan yang luas. Lin Nan, mereka menyerbu area hutan kanan kita, mungkin untuk melawan biawak darah. Dalam benaknya, suara tenang Ling Xueyan terdengar. Cucu Nan Changfeng memang kejam. Risiko invasi semacam ini sangat tinggi, tapi kita tidak perlu sama dengannya. Semua orang online dan berkembang secara mandiri. Ingatlah untuk tidak keluar terlalu jauh dari menara. Lin Nan berkata dengan tenang, tapi dia dengan cepat mengerahkan keterampilan gerakannya yang sangat cepat dan bergegas menuju seberang sungai Changlang. Tidak ada yang lebih dari 2 metode untuk menghadapi invasi. Entah menderita kerugian dan mengorbankan sebagian sumber daya binatang spiritual di pihak Anda. Atau itu adalah serangan balik yang saling balas. Jika kamu membasmi kadal raksasa darahku, aku akan membasmi binatang besar lainnya di hadapanmu, raksasa biru tua. Setelah binatang spiritual besar yang dikaitkan dengan bumi ini terbasmi, ia tidak hanya dapat memberikan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, tetapi juga memberi orang yang membasminya efek bonus kekuatan tempur angin peri tak berujung yang dapat dengan cepat memulihkan kerugian di pertempuran. Kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa adalah efek bonus yang sangat praktis. Tujuan Lin Nan saat ini adalah menuju Deep Blue Colossus. Tentu saja, selain untuk tidak membiarkan pihak lain memanfaatkan invasinya, invasi tersebut juga memiliki tujuan yang lebih penting, untuk membangun visi. Bang bang bang. Saat Lin Nan berlari sepanjang jalan, dia melemparkan batu mata kristal satu persatu dengan kecepatan sangat tinggi ke tanah sekitar 1 meter di bawah permukaan, dan kemudian meratakan lubang tersebut dengan satu tendangan tanpa meninggalkan jejak apapun. Satu batu mata cukup untuk menutupi radius 500 meter. Lin Nan berlari melewati separuh hutan musuh secepat mungkin. Sesampainya di lokasi penyegaran Dark Blue Colossus, kebetulan ia bertemu dengan patung batu besar setinggi lebih dari 3 meter yang merangkak keluar dari tanah. Itu kamu. Segala penjuru akan dihancurkan. Saudaraku, mari kita mulai pesta berburu hari ini dengan orang ini. Ledakan. Saat Lin Nan memukul patung batu besar di seberangnya dengan tongkat, suara mengejutkan meletus, seperti penghormatan keras yang membubung ke langit, secara resmi mengumumkan bahwa pertikaian antara kedua pihak telah dimulai. Kiri depan, Li Haoran, mengenakan sarung tangan besar dengan mata yang mempesona, sedang berjuang untuk membasmi boneka pertempuran di depannya. Senjata semi-dewa Changtian Fist benar-benar dimanfaatkan dengan baik saat berada di tangan Li Haoran. Prajurit dan pahlawan ilahi, saya hanya melihat bahwa manusia jenius yang sudah sangat kuat ini sekarang seperti harimau bersayap, dan kekuatan tempurnya telah meningkat ke tingkat yang lurus. Li Haoran membasmi gelombang pertama lebih dari selusin boneka tempur di depannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Perasaan menyegarkan di hatinya membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Selama dia membasmi sekitar 5 boneka lagi di gelombang berikutnya, dia bisa menjadi orang pertama yang membuka segel lapisan pertama dan memulihkan 20% kekuatan tempurnya. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang berhadapan dengannya, mereka tidak punya pilihan selain tunduk di depan tinjunya. Namun, saat ini, Li Haoran bukan lagi pemula seperti saat pertama kali memasuki medan pertempuran. Terlihat ia masih menaruh perhatian besar pada penguasaan garis pertempuran saat membasmi boneka-bonekanya, dan tidak melewatkan satu pun serangan terakhir. Pada saat yang sama,
dia juga dengan hati-hati melatih keterampilan penolakan yang disebutkan oleh Lin Nan. Gelombang tentara hanya maju belasan meter, yang sungguh luar biasa. Namun, ketika boneka gelombang kedua muncul di bidang penglihatannya, ekspresi gembira di wajah Li Haoran tanpa disadari berubah menjadi serius, karena ada karakter lain yang muncul bersama boneka tersebut yang membuat Li Haoran merasa sedikit merepotkan. Lin Qian. Di kiri depan, aku menghadap Lin Qian. Li Haoran segera melaporkan situasinya kepada rekan satu timnya. Pada saat yang sama, saya juga mengetahui kondisi beberapa rute lainnya. Jalur tengah tempat Meng Bingyun berada menghadap Song Yan, master jiwa elemen api yang kuat. Jalur terbawah Ling Xueyan dan Murong Yuyan menghadapi penembak Ling Fei. Di sisi berlawanan, Nan Changfeng dan Chu Xiong tidak muncul online. Lin Nan, hati-hati. Dua orang di seberang mungkin akan kembali untuk menangkapmu. Li Haoran memegang tinju langit ilahi di tangannya, jadi pedang ilahi es di tangan Lin Qian memang layak. Dia juga berpikir untuk mengingatkan Lin Nan, dan pada saat yang sama, seni abadi Haoran melonjak di tubuhnya dan dia menghadapi Lin Qian. Gadis kecil, kamu online lebih lambat dariku, jadi jangan salahkan aku karena menindasmu setelah mencapai level 2. Tunggu sebentar, apakah itu, efek bonus kekuatan tempur dari racun darah kadal merah? Li Haoran hendak melangkah maju untuk bertarung dengan Lin Qian, ketika dia tiba-tiba menyadari lingkaran kekuatan merah aneh melilit tubuh Lin Qian. Dia terkejut. Jungler lawannya benar-benar memberikan efek ini pada Lin Qian. Ini pengorbanan yang besar. Tanpa efek bonus ini, kecepatan membasmi monster liar pasti akan jauh lebih lambat, dan itu juga berarti kamu akan menderita lebih banyak damage. Bagaimana lawan bisa mengambil keputusan seperti itu? Brengsek. Tak lama kemudian, Li Haoran hanya bertarung melawan Lin Qian selama 2 atau 3 ronde sebelum dia merasakan sulitnya racun darah kadal merah pada lawannya. Serangan beracun ini memiliki efek jangka panjang. Selama cahaya pedang Lin Qian menyentuhnya, akan ada racun yang sangat korosif yang akan terus-menerus menghabiskan kekuatan hidupnya. Hal ini membuat Li Haoran sangat pusing. Namun, Lin Qian, lawan yang kejam, mengandalkan efek kerusakan ekstra untuk mulai membersihkan dan memajukan garis tentara tanpa ampun. Di saat yang sama, dia bergegas ke depan garis pertempuran dan langsung memaksa Li Haoran untuk banyak mundur. Ups, Lin Nan, Lin Qian memiliki efek racun darah kadal merah. Dia membuatku keluar dari garis pertempuran. Aku menyaksikan tanpa daya saat dia mengisi kembali pasukanku, tapi dia mendorong garis pertempuran. Tidak masalah, Li Haoran, gunakan kemampuan tinju sucimu untuk mengisi kembali pasukan dari jarak jauh. Saat dia masuk cukup dalam, aku akan datang dan membasminya. Lin Nan merasa sedikit aneh di hatinya ketika dia mendengar perilaku Lin Qian yang arogan dan tidak masuk akal. Saat ini, dia masih menyiapkan penglihatan dari batu mata kristal di hutan di sisi berlawanan dari kadal merah. Ngomong-ngomong, dia bisa menangkap makhluk roh kadal merah di sisi berlawanan untuk memulihkan kekuatan tempurnya 20%. Namun, kata-kata Li Haoran memaksanya untuk berhenti membasmi. Rencana kadal merah berdarah itu dengan cepat berlari ke arah Li Haoran. Sangat disayangkan dia memasuki hutan di seberang pada awalnya. Dia tidak punya waktu untuk mengatur penglihatannya di dalam hutan di sisinya sendiri. Sekarang dia harus melintasi seluruh medan perang untuk mencapai sisi kiri Li Haoran yang akan dimulai sudah dihentikan. Tepat ketika Lin Nan baru saja melewati tengah, suara cemas Li Haoran dari kiri terdengar lagi. Lin Nan, kemajuan Lin Qian di garis depan sedikit tidak normal, terlalu cepat. Oh tidak, dia membuka segel pertama. Mundur, cepat mundur ke posisi boneka Dewa Perang, bersihkan semua boneka di seberang, dan jangan biarkan dia mendekatimu. Ketika Lin Nan mendengar perilaku abnormal Lin Qian, sebuah pikiran yang mengejutkannya tiba-tiba terlintas di benaknya. Nan Changfeng, bukankah orang itu mencoba mengepung dan membasmi Li Haoran dengan paksa? Tidak, Lin Qian bergegas untuk bertarung denganku. Racun darah kadal merah otang pembawa sial ini memperlambat kecepatanku. Lin Nan dengan cepat mempercepat serangannya, tapi suara Li Haoran menjadi semakin mendesak. Saya memasuki kaki boneka Dewa Perang, tetapi gelombang besar boneka datang dari sisi yang berlawanan. Lin Qian, dia benar-benar berhenti tepat waktu, jika tidak, Dewa Perang saat ini dapat membasminya dalam 2 klik. Apa-apaan ini, kenapa dia masih bergegas masuk? Tepat ketika semua orang mengira serangan kuat Lin Qian akan berakhir di depan boneka Dewa Perang, Li Haoran tiba-tiba berteriak dan tiba-tiba mengangkat hati 4 orang di sisi Lin Nan. Nan Changfeng, Chu Xiong. Mereka bergegas keluar dari belakang dan ingin mengepungku di bawah serangan boneka Dewa Perang. Suara terakhir Li Haoran penuh dengan keputusasaan yang luar biasa. Pada awalnya, dengan hanya 10% kekuatan tempur, dia langsung menggunakan bantuan tim boneka untuk memasuki kaki Dewa Perang dan membasmi Li Haoran secara paksa. Risikonya sangat besar. Saat ini,
God of War pada dasarnya membasmi pemain lemah secara instan. Siapapun dapat menahan serangan Dewa Perang paling banyak satu kali, tetapi akan terbasmi untuk kedua kalinya. Ini berarti Lin Qian, Nan Changfeng dan Chu Xiong harus membasmi Li Haoran secepat mungkin, dan pada saat yang sama, mereka juga harus mengalokasikan urutan serangan dan mundur. Selesaikan pembasmian dalam waktu yang dibutuhkan Dewa Perang untuk melepaskan gelombang kejut spiritual sebanyak 3 kali. Selanjutnya, Li Haoran tampak melihat pertunjukan akrobatik dengan koordinasi yang tepat setiap detiknya. Mereka bertiga mengikuti tim boneka lebih dekat ke mereka dan langsung mengepung diri mereka sendiri. Nan Changfeng adalah orang pertama yang mengambil tindakan. Orang ini adalah orang suci yang kuat di puncak Soul Dao tingkat ke-9. Saat ini, ada aura bonus pertarungan biru di tubuhnya, yang merupakan kekuatan angin abadi tak berujung yang baru saja dia peroleh setelah mengalahkan Deep Blue Colossus masih merupakan senjata suci tingkat atas. Gelombang pasir tanah yang menakutkan bercampur dengan kekuatan pengikat yang tak ada habisnya menghantam Li Haoran. Saya hanya melihat Li Haoran. Meskipun dia disergap oleh 3 orang, dia secara alami bangga dan tidak akan membiarkan pihak lain membantai dia. Meskipun dia tahu bahwa dia dalam bahaya untuk melarikan diri, dia masih harus menarik dukungan. Selama dia bisa bertahan lebih lama, Dewa Perang di atas kepalanya akan mampu membasmi setidaknya 1 orang, sisi berlawanan dalam sekejap. Tubuh abadi Haoran. Kekuatan tinju surgawi. Boom boom. Kekuatan spiritual putih Li Haoran melonjak seperti lautan luas, langsung menghadapi serangan Nan Changfeng, membuat tabrakan yang mengejutkan. Yang mengejutkannya adalah Nan Changfeng, yang selama ini dia amati, meledak saat ini. Meski gelombang bumi terhalang olehnya, kekuatan pengikat seperti angin puyuh pasir masih menyelimuti dirinya dengan kuat. Hancurkan, basmi. Di atas kepalanya, Dewa Perang yang seperti dewa, merasakan bahaya pemainnya sendiri karena tembakan Nan Changfeng, dan langsung mengubah targetnya dan mengirimkan dampak spiritual yang menakutkan ke arah Nan Changfeng. Lin Qian, Chu Xiong, terserah kamu. Di antara kerumunan, hanya Nan Changfeng yang terlihat mati-matian menggunakan kekuatan sumber bumi di tubuhnya untuk membungkus dirinya dengan tebal, tetapi dia masih sangat terpukul oleh dampak spiritual, dengan aliran darah yang panjang keluar dari mulutnya, tapi itu meninggalkan jangkauan serangan boneka Dewa Perang dengan sangat akurat. Lin Qian dan Chu Xiong, tanpa ragu-ragu saat ini, seperti 2 harimau dengan mulut terbuka lebar dan langsung menerkam Li Haoran, yang sedang melambat. Tinju Dewa Kemarahan Darah. 1 pedang untuk memadatkan jiwa. Tinju raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan kemarahan darah, dan pedang ilahi yang menakutkan seperti gletser 1000 tahun yang turun, dihancurkan langsung ke arah Li Haoran. Alhasil, tidak ada ketegangan. Li Haoran hanya berada pada level kekuatan 10% sekarang. Dengan terlalu banyak kartu dan kekuatan yang tidak dapat digunakan, menghadapi tim ganda yang terdiri dari 3 orang, dia hanya bisa berakhir dalam keputusasaan saat itu juga. Namun di saat-saat terakhir ketika dia menghilang dan terlahir kembali, pemandangan terakhir yang dilihatnya masih membuat hatinya bergetar. Chu Xiong, orang barbar itu, sebenarnya mengandalkan baju besi setengah dewa yang diberikan oleh Lin Nan di tubuhnya untuk membantu Lin Qian menahan serangan Dewa Perang. Meskipun Chu Xiong langsung dipukuli hingga setengah cacat setelahnya, Lin Qian meninggalkan kaki Dewa Perang tanpa cedera dan terus berkembang dengan kekuatan penuh. Otang pembawa sial ini, aku sangat malu. Pembasmian pertama, Li Haoran terbasmi. Saat pengumuman dingin tentang pembasmian pertama bergema di seluruh medan perang mengling, 3 wanita cantik di sisi Lin Nan semua melihat ke sisi kiri tempat Li Haoran disergap. Suara dingin itu seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang dengan keras. Aku sedikit mengacau, seharusnya aku bisa menggantinya. Yang menggembirakan adalah setelah Li Haoran terlahir kembali kali ini, dia tidak lagi maniak dan marah seperti sebelumnya. Terlihat bahwa dia telah berkembang pesat selama ini, tetapi keseriusan dalam nadanya menakutkan. Lin Nan, jika sayap kiri terus seperti ini, kita akan dikalahkan oleh Lin Qian, dan kita akan dihancurkan oleh gadis itu seperti di pertandingan latihan pertama. Aku tahu, Lin Nan kini telah tiba di sayap kiri tempat Li Haoran berada. Sementara Li Haoran belum kembali ke depan, dia menjaga stabilitas lini depan atas nama Li Haoran, menyerap sebagian energi spiritual yang mungkin terbuang karena tindakan Li Haoran, ketiadaan. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan dari Lin Qian di sisi yang berlawanan. Pedang es ilahi, yang namanya masih belum ku ketahui, sungguh sangat menakutkan. Tanpa memulihkan 20% kekuatan tempurnya, Lin Nan tidak bisa mendekat. Jika tidak, setidaknya energi pedang es yang memasuki tubuhnya membuatnya merasa sangat bahagia, tetapi yang lebih penting, itu adalah ritme melihat darah. Setelah akhirnya mencapai level 2, bonus kekuatan tempur kadal merah di tubuh Lin Qian juga menghilang seiring waktu, dan Li Haoran akhirnya meninggal. Gadis ini, jika kamu tidak memberinya warna, dia akan benar-benar mendapat masalah.
Li Haoran, tunggu aku 5 menit, lalu kita akan kembali untuk menangani gadis kecil ini. Pada saat ini, Lin Nan telah sepenuhnya memasuki kondisi pertempuran, tanpa kecerobohan. Semua ini karena lawan hari ini sangat kuat dan kuat secara tak terduga. Nan Changfeng, wanita jalang licik ini, biasanya memiliki karakter yang lemah dan rendah hati. Siapa yang menyangka kalau taktik yang dia gunakan hari ini akan sama ganasnya dengan serigala jahat. Membasmi Li Haoran pada tahap awal jelas berarti mengalahkan pihak Lin Nan secepat mungkin. Orang lain pasti akan terpesona oleh momentum gila dan gigi ini. Sayangnya, orang yang ditemui Nan Changfeng hari ini adalah Lin Nan. Lumayan, jalang kecil, kamu memberiku kejutan. Lin Nan dengan cepat menempatkan selusin batu mata kristal di hutan dekat Li Haoran, langsung menerangi bidang pandang hutan dan memotong kemungkinan pihak lain menyergap Li Haoran lagi. Lalu dia bergerak menuju hutan di belakang Lin Qian seperti seekor citah ringan. Di saat yang sama, dia dengan dingin mengeluarkan perintah kepada semua anggota tim. Li Haoran berdiri di kaki Dewa Perang. 2 kelompok lainnya, dorong pasukan ke arahku. 610.